Karena kan ngomongin skill sekarang ya kesempatan orang sama kok. Kalau untuk ngomongin skill ya. Tapi soft skill ini yang nggak ada di sekolahan kan. Iya benar. Berarti nongkrong adalah kunci guys. Benar, nongkrong aja terus sampai datang callingan tiba-tiba. Yang nongkrong sama pengangguran semua lah gitu isinya kan. Sebenarnya kayak, lu ada callingan nggak boy? Enggak nih, lu ada bagian nggak? dari kesalahan, bergaulnya jangan usia semua. Itu Pip. Ya Kuncinya itu harian oke ya untuk teman-teman ya. Karena ngopi aja lah. yang paling nyambung lah ya. Tapi harus bergaul juga dengan orang-orang yang lebih senior, dengan orang-orang yang punya posisi tawar yang lebih gitu ya. Jadi ya biar kenal, kalau nggak kenal susah. Aku aja kadang kenal, tapi dia jarang nongol. Padahal aku tahu nih dia dalam tanda petik speknya oke nih. Tapi kalau jarang nongol, kita lupa loh. Hilang dari radar Iya, lah. kita bilang, oh ada si A tuh lupa kita gitu kan. Tapi yang sering nongol gitu, walaupun ya skillnya standar aja ya nggak apa-apa. Akhirnya karena dia sering nongol kita tahu, oh ini anak punya dedikasi gitu kan. Dedikasi dalam tanda petik banyak hal ya, maksudnya dalam kerjaan, pergaulan, hubungan pertemanan, keseharian, persaudaraan yang kayak gitu-gitu kan. Bisa diandelin, gitu kan? Bisa diandelin. Nah itu yang akhirnya kita nggak bisa kayak dalam tanda petik cuman nunggu pasif gitu ya. Ya minimal bergaul gitu. Jadi kalau mau apa kumpul ada acara apa, nah utamanya adalah ketika ada event-event yang berbau film, festival. Di JAV itu ajangnya orang buka network. Iya. Orang semuanya ke sana. Bursa transfer lah tuh jam. Ya bisa dikatakan itu gitu loh. Dan orang-orang penting film ke sana. Nah, bangunlah network gitu kan, FFD ada festival apa-apa, nah, itu ajang-ajang kayak gitu atau minimal yang lokalan ketika ada acara apa gitu kan kumpul-kumpul di mana ikut aja. Di paguyuban kita sangat terbuka kok, ada anggota paguyuban mudanya kan, jadi nggak cuman yang tua-tua aja, tapi ada juga yang muda-muda yang masih kuliah, ada hampir 80 orang di grup itu. Dan itu aktif ya. Aktif dan kita sering banget ngumpul gitu loh. Kadang dadakan aja ngumpul gitu. Ya minimal kita akan terupdate informasi kan kalau kita bergaul kan. Oh ini lagi bikin apa, ini nyari apa, ini ada posisi apa gitu kan. Itu sih. Berarti film masih bisa lah untuk menanggung hidup kita ya, menghidupi. Oh sangat bisa. Ya, kalau kita konsisten dan telaten bisa. Dan terus bergerak lah ya. Benar. Karena kan aku pernah bandinginnya gini, waktu aku kerja di Amerika gajiku waktu itu sekian dolar. Ketika aku di film, awal memang tidak segitu. Tapi kesininya nyari duit segitu ternyata bisa banget. Tapi butuh proses. Ya kan? Kalau ngomongin, itu kan dulu Pak, lah kan dolarnya juga ikut naik. Ya benar sih. Benar sih. Iya. Kan tetap di atas ya dia ya. Nah intinya itu gitu loh, ternyata bisa. Aku dulu sempat gak yakin sama pilihanku. Tapi ketika kita nyemplung dan kita total, akhirnya kita bisa panen kok gitu loh. Tapi ya butuh proses di situ. Kalau kayak, itu kan pribadi ya. Gimana kalau teman-teman yang kan punya banyak visi untuk bikin PH bareng, untuk bikin kayak Xcode gitu lah. Gitu. Ya, nongkrong bentar baru 2 bulan nongkrong kayak kita bikin PH nih. Sukses akan menjadi filmmaker gitu kan. Gitu. Mimpinya panjang nih. Apa itu sih bagus, maksudnya secara aku tuh sering dimintain masukan gitu, Pak kalau mau bikin nggak apa-apa bikin aja. Aku malah kasih kisi-kisinya kalau mau belajar ayo gitu kan. Yang namanya ilmu tuh kebetulan kami di paguyuban itu nggak pelit. Ilmu, informasi, jaringan kita nggak pelit. Kita pasti dukung. Maksudnya secara global Jogja ini karakternya kayak gitu. Aku nggak cuma ngomongin yang di dalam paguyuban. Teman-teman siapapun di Jogja yang aku kenal, kalau kamu mau butuh konsultasi atau butuh masukan, apa mau nempel, istilahnya mau belajar dalam artian nyantrik ya, kan ada kan yang aku mau ikut si DOP ini atau director ini dong gitu kan. Dia belajar sambil yang berguru lah pokoknya. Itu mereka terbuka, nggak ada yang pelit lah setauku ya. Jadi misalkan aku sama dia nih punya PH, lagi ada semangat ini nih, terus kayak Pak kita main ke Expo boleh nggak nih buat nanya-nanya mungkin atau apa kira-kira mau mengembangkan ini kemana? Itu sudah terjadi sering banget. Terus kayak nggak ada modal nggak apa-apa Pak? Cuman modal konsisten dan usaha dan doa lah. Nggak apa-apa.
Kan sekarang serba online juga. Iya juga sih. Bahkan kantor kalau belum punya pun nggak apa-apa di kos-kosan itu. Iya, dikontrakan bareng Kontrakan doang. nggak Ya, apa-apa. itu biasanya gitu, biasanya gitu. Toh meeting-meeting itu banyak terjadi di luar juga. Syutingnya Iya juga sih. banyak di luar juga. Nggak dalam situ juga ya. Iya. Kecuali nanti seiring jalan sudah membesar, kalian udah punya kantor sendiri, ada ruang meeting, oke lah. Tapi maksudnya itu bukan hal yang wajib. Jadi tergantung strategi kitanya aja. Iya, soalnya aku yakin pasti banyak banget mungkin untuk terutama para student lagi-lagi gitu kan, yang mungkin mau memulai kayak gitu tapi ya kayak bingung nih sebenarnya jemput bolanya caranya gimana gitu, cara untuk kayak akhirnya ya istilahnya memproduceri itulah timnya ini atau kelompoknya ini seperti apa, itu pasti banyak kebingungan Pak, gitu. Iya, tapi kan sejalan dengan perkembangan teknologi digital ya sekarang ya, bahwa audiovisual itu nggak melulu film, nggak melulu TVC, nggak melulu series, nggak melulu OTT gitu kan. Ya kita bermain dulu aja mungkin di ranah-ranah digital. Gitu Konten lah. Nah, ngonten dulu. Yang Itu simpel mendukung juga ya sebenarnya ya? Iya. Ngaruh ya itu ya? Iya. Dan kelebihannya teknologi digital ini kan parameternya lebih jelas. Dalam artian viewermu berapa, Ya, followernya berapa. Follower berapa, viewer, engagement itu kan ada reportnya semua. Jadi mulailah dari hal yang terdekat dan terrealistis dulu. Misalnya main di lokal dulu, tawarin brand apa, warung apa, kuliner apa, Oh hotel iya, apa. benar. Sambil kalian tetap punya dalam tanda petik masterpiece karya-karya kalian di sela-sela itu gitu loh. Tapi yang namanya orderan itu bisa aja dari yang kecil-kecil dulu. Ya syukur-syukur kalau ada yang menengah dan yang gede. Tapi kan itu pasti akan melihat kamu pernah bikin apa. Ya. Ya kan? Benar-benar. Jejaknya apa aja kan. Karena kalau di kita kan soril itu nomor 1, bukan ijazah. Iya. Ijazah akhirnya nggak kepake, cuman buat tanggung jawab moral kita ke orang tua udah dikuliahin, ya kan? Udah 3 huruf tuh di belakang SSN gitu kan. Tapi pada praktek kehidupan sehari-hari, ya soril itu senjatanya kan. Ya. Nah, kalau udah ngomongin soril kan artinya kita harus punya masterpiece yang bisa dietalasekan. Ya. Akhirnya untuk orang melirik juga gitu ya, menilai kita bagus atau enggak sebenarnya. Ya, oke. Nah, Apa? Langsung baca segmen 4 harapan Segmen untuk yang itu. Langsung gitu baca ya. kita sudah mendekat-mendekat Harapan segmen untuk ekosistem sentimental. film Indonesia dan Betul. Jogja. Ya kalau secara umumnya Indonesia ya harapannya bahwa industri film khususnya ini bisa benar-benar bergaung di ranah baik nasional menjadi tuan rumah di rumah sendiri dan bergaung ke Asia, ke internasional dan ini sudah mulai terjadi ya kan. Muli Surya kemarin bikin film dengan Hollywood. Ya. Kan? Nah dan ini semoga akan segera diikutin oleh maker-maker yang lain. Ya kan? Kalau untuk Jogja sih udah jelas ya bahwa Jogja ini sebetulnya punya sejarah panjang untuk sejarah perfilman di Indonesia tuh kita punya sejarah yang panjang dan bahkan beberapa orang ngomong kebangkitan film nasional itu dari Jogja. Meyakini itu dan percaya itu. Jadi intinya ya kita yang ada di Jogja ini harusnya bersama-sama bisa membuktikan bahwa Jogja solid, ekosistemnya sehat, produktif juga, ya kan, melahirkan karya-karya yang benar-benar diakui. Beberapa dari Jogja bahkan dikenal film-film festival itu banyak yang dari Jogja loh. Istilahnya menjadi ini ya festival film-film yang monumental di beberapa festival kan. Kita tahu ada beberapa director yang filmnya juga masuk ke festival yang bergengsi. Jadi sebetulnya harapannya nanti akan diikuti kesejahteraannya orang-orang yang di dalam ekosistem ini. Jadi nggak cuma secara karya, tapi juga secara kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya kan? Mungkin juga harapan lain bahwa IP itu akan lebih dihargai. Wah itu amin. Ya kan? sih, Amin keras. Keras. Jadi tidak melulu ngomongin teknis, tidak melulu ngomongin apa secara idealisme, tapi realistisnya juga. Dan harus belajar tentang bagaimana untuk
mengembangkan IP selanjutnya dari satu IP menjadi turunannya apa itu kan harus dipelajarin gitu kan. Ya. Nah itu yang ke depan yang harus PR kita itu. Harus dan itu juga dipelajari oleh semua pihak ya. Semua pihak itu harus. Nggak cuma kita semua. dong. Benar. Iya. Jadi itu harapannya. Dan semoga sih aku yakin bisa lah. Jogja makin bergema lah dan makin sehat dari semua aspek ya. Coblos Pak Viko. Coblos Pak Viko. Ya. Oke Pak, jadi akhirnya menuju pembicaraan kita, menuju closing. Sebenarnya last aja nih. Kira-kira kalau misalkan dari Pak ini kan tadi ada lini yang kurasa aku juga baru paham malam ini loh. Ada fixer tadi. Gitu. Jalur ke sana mungkin tips and triknya agar mungkin bisa setidaknya aku di film jadi ini aja deh gitu. Nah, kira apa Pak? Fixer itu kebanyakan backgroundnya anak produksi. Satu itu. Jadi harus paham produksi dulu. Nah, kedua dia juga harus mendekat ke kayak gini, misalnya ya nanti suatu waktu ada film asing yang akan syuting di Jogja, nempel aja, mulai dari magang aja, nggak usah ngomongin kerja di hire profesional, karena kalau itu akan panjang urusannya gitu kan, akan banyak interview, akan dicek macam-macamnya lah. Iya, nah nempel aja, nah di situ kesempatan untuk observe ya kan, baik itu gimana sih karakter mereka, gimana sih manajemennya mereka, gimana sih SOP-nya mereka, gimana sih kebutuhan-kebutuhan yang harus dipelajari. Jadi kalau kita belum jadi orang yang dikenal di wilayah itu tiba-tiba kita pasang tarif, ya siapa juga yang mau calling. Nah jadi nempel aja dulu, masuk aja dulu. Ngikut orang pun ngikut aja dulu. Nah, dari situ kita akan dikenal. Nah biasanya circle-nya itu aja kalau yang ada proyek asing itu. Kalaupun beda itu karena dia ada schedule lain. Jadi kebiasaannya itu sekitar 70% orangnya itu aja. Yang memang kita nggak gambling, mereka pun nggak gambling ketika minta CV-nya entah itu chief, entah itu kru apa ya. Oh udah pernah dia kerjain ini. Jadi jelas gitu loh. Kalau belum mereka nggak mau gambling. Dia belum pernah handle yang kelas ini kok. Gitu kan. Misalnya actionnya yang apa nih? Oh dia pernah ikut filmnya Merantau, The Raid kayak gitu kan. Nah itu lebih confident kita, ya kan? Tapi kalau belum kan gimana kita cara untuk menempel ke sana kan? Nah itu kalau saranku ya. Oke, baik, terima kasih Pak Viko. Nah, menjelang ujung nih biasa kita ada gini Pak. Berbicara Pak Viko ini nanti akan berbicara kepada diri Bapak sendiri. Kayak ngobrol ke diri sendiri, memberikan kira-kira mau menyampaikan apa sih ke diri Bapak sendiri gitu dalam yang nanti akan mungkin dilihat dalam 1 tahun ke depan gitu. Ini kayak seakan ngomong ke masa depan lah. Kira-kira mau menyampaikan apa dengan ya panggilan sendiri kayak yang misalkan halo Ropip gitu misalkan. Gitu. Nah, ngomongnya ke kamera yang ini, Pak. Oke. Gitu. Silakan. Halo Ropip. Loh, bukan Ropip dong, Pak. Kan Pak Viko di sini, bukan saya. Beda dong kalau gitu konteksnya. Ya, kalau aku sih pinginnya ke depan ya, Jogja itu makin maju, makin kondusif, makin sehat iklimnya. Karena aku mungkin kalau ngomongin kepinginan aku udah cukup ngerasain asam garam itu. Jadi nggak terlalu banyak yang aku inginin. Cuman memang ada satu obsesi yang aku dari dulu belum terlaksana, itu bukan aku yang punya, bikin itu terlibat dalam artian studio film one stop yang proper. Kita ngomongin bukan studio yang biasa ya, ya minimal kayak studio yang ada di Batam. Karena di Indonesia itu baru ada di Batam. Nah, tapi kelebihannya kalau di Jogja kan kita punya pilihan lokasi lebih variatif. Otomatis ketika ini ada nantinya, ekosistem akan lebih kuat lagi. Roda ekonomi perfilman lebih berjalan lagi. Karena setiap ada produksi di studio yang proper, itu akan melibatkan ratusan orang. Dulu waktu Javahid di Jogja tahun 2011, itu krunya 400 orang. Padahal nggak ada studionya. Kita create studio dari gudang, kita bikin set di situ.
Itu aja penyerapannya sebegitu banyaknya. Hotel kita pakai 7 hotel, mobil ada 200 mobil, catering itu entah berapa banyak yang kita udah keluarin. Ini kan penyerapan untuk lokalnya kan tinggi banget. Nah, harapannya akan menjadikan Jogja tujuan syuting baik lokal, nasional, internasional, regional, semuanya ke sini. Karena kita punya banyak kelebihan, apalagi ada bandara internasional. Bandara internasional kita ini sudah pernah dilandingi oleh pesawat kargo terbesar Antonov yang payloadnya sampai 150 ton dengan tinggi 15 meter cabinnya, kargonya. Artinya kita nggak punya isu untuk logistik. Benar. Mau ada prop atau equipment apa dari luar negeri, kita sudah bisa landing di Jogja. Nah, harapannya itu. Karena kalau aku yang cita-citaku yang udah laksanain ya, aku udah punya PH, dulu sempat kebantuin di salah satu akademi film juga awalnya, terus berkomunitas sampai sekarang, menjadi ketua asosiasi juga udah, keterlibatan di beberapa film dengan skala bermacam-macam juga udah sering, jadi obsesiku yang belum terwujud tuh itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempatan itu ya, entah dapat investor, apa bantuan pemerintah atau konsorsium atau apapun bentuknya, itu harapanku itu yang akan ada di Jogja. Karena secara historikal kita memang punya sejarah panjang untuk film Indonesia di Jogja ini. Dan lewat Danais, kebetulan aku kurator Danais, Jogja salah satu pemerintah yang mendukung filmmaker, makanya ada kompetisi pendanaan film Danais. Nah, jadi pesanku ke Fiksineas juga ya. Sekalian lah berarti Sekalian, ya. Sekalian. Langsung. Pesan Jadi, ke Fiksineasnya. Ini tetaplah berproses ya kan. Istilahnya kalau kamu taat pada proses dan setia pada tujuan, kamu akan nyampe. Sebetulnya rumusnya orang produksi kan itu. Well prepare is half work done. Prepare yang baik, persiapan yang baik itu setengah kerjaanmu udah selesai. Itu berlaku terhadap karirmu. Kalau kamu setting masa depanmu dari sekarang dengan baik, itu setengah pencapaianmu udah selesai. Tinggal eksekusinya aja. Ya kan? Makanya kalau produksimu di prepnya bagus, eksekusi lapanganmu enteng sebetulnya. Tapi kalau dadakan, banyak improve, terus nggak terjadwal, nggak terencana dengan baik, ini akan molor, boncos, apapun resikonya kan. Itu sama dengan karirmu. Jadi harapanku dan pesanku kepada Fiksineas juga gitu. Untuk karir juga well prepared is hard work done. Kamu tak tahu lah masa depan mau ngapain, mau jadi apa, mau bikin apa, mau berjejaring dengan siapa. Bangun. Dibangun, nanti kamu tinggal eksekusi. Ya kan? Nah, walaupun itu ya pasti ada aral melintang, ada hambatan, itu pasti. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Cuman jangan jadikan itu halangan, itu aja. Kiranya itu ya, cukup. Saya merasa disiram hari ini ya. Merasa diguyur saya. Benar, pencerahan ilahi. Jadi masih ada keinginan lah untuk, ayo film untuk hidup saya. Masih bisa Harus menghidupi. dong, harus. Soalnya kemarin pas ngopi kayak, emang nih jalan hidup gua ya, kayak gitu. Udah mulai pesimis sambil dia. ngeliat lagi tuh, apakah ini jalan hidupku yang sebenarnya? Iya itu. Kamu seringnya jadi karena apa? seret. Ngedit, post pro aku biasanya. Oke. Sebenarnya post pro tuh terbuka banyak karena Jogja juga kayaknya butuh masih banyak editor gitu. Benar. Nempel lah ke post house gitu kan. Iya. Entah ke retake, ke aftertake kok retake. Aftertake ke siapalah editor kayak Mas Gitu Greg kan juga jobnya banyak gitu kan. Jadi dari sana kan biasanya mereka akan split, oh ini kamu handle yang ini, kamu ngasih stand yang ini pegang yang ini gitu loh. Tapi kalau kamu nggak mendekat, orang gimana mau? Iya sih, Iya kan? dia akan bisa tercapai juga komunikasinya ya. Betul, Pak. Saya akan lebih terus bergerak ya, berarti habis malam ini ya. Akan lebih bergerak Abis ini lagi. nongkrong sama Mas Greg. Next talk sih nggak bisa dulu ya. Lagi mau Skip dulu ya, berjejaring. skip dulu. Mau networking, bos. Mau networking dulu.
Ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih Viko. Ini banyak, aku aja, Pak aku buka ya. Oh ya boleh, iya, silakan minum aja silakan. putihnya nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, terima kasih banyak sudah datang di Talk Cinema, sudah Siap. memberikan kita banyak wejangan-wejangan dan Ilmu. segala ilmu-ilmu Sama-sama. yang aku bahkan baru tahu malam ini gitu loh. Sama. Gitu, banyak banget yang mungkin bagi para Fixineers juga bisa mengerti pada ketika nonton ini ya. Gitu langsung tahu kalau ternyata dunia ekosistem kita ini nggak cuma sekecil itu loh. Kita sudah Iya, merambah ke benar, internasional benar, juga. benar, Jadi harus lebih melek lagi dan lebih bergerak lagi ya Pak ya. Positif mindset, guys. Positif mindset gitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak lagi kepada Pak Viko sudah datang. Semoga nanti kita bisa next ngobrol-ngobrol lagi. Masih Ya. banyak yang perlu Yes, diobrolkan. part 2 best. Silakan main ke Exco. Main kalau, ke Exco. Oke. ngobrol atau ada pas ada acara datang. Boleh. Boleh. Kita Nanti terbuka. mungkin juga bagi teman-teman Fixineers ya yang nanti betul, mungkin kayak mau perlu ngobrol-ngobrol bisa kali mungkin Bisa. hubungin Konsultasi. Pak Viko Bisa, atau bisa. Xcode nanti bisa main ke sana gitu ya. Boleh. Tadi kayak yang teman-teman yang mulai membangun PH-PH-nya atau sedang dalam kondisi buntu bisa meminta mungkin konsultasi atau ngobrol-ngobrol kali ya, Betul, nongkrong betul, gitu ya. Ya, kalau begitu saya Ropip di sini pamit undur diri ya guys ya. Mohon maaf Pak juga dan para teman-teman semua kalau ada kata-kata yang salah atau apa ya jangan sampai nih pulang-pulang nggak selamat saya. Dan juga Dari Kari izin pamit bersama Pak Viko Amanda. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.